Timnas Argentina sudah tiba di Indonesia Jumat malam, tapi nampak sedikit perbedaan dengan saat Timnas Palestina datang ke Indonesia. Tak ada sorak-sorai supporter menyambut kedatangan Timnas Argentina yang notabene timnas nomor 1 di dunia ini. Maka rumor pun bermunculan. Ada yang mengatakan hal ini tuh terjadi sebab supporter Indonesia ini terlanjur kecewa lantaran Lionel Messi dan 2 bintang lainnya nggak datang. Ada juga yang bilang supporter Indonesia ini nggak suka sama Argentina lantaran Argentina ini sudah dianggap menyabotase Piala Dunia U20 dari Indonesia dan berbagai alasan lainnya. Padahal faktanya, menurut para awak media di sana, kenapa kedatangan timnas Argentina ini tak seperti Palestina ya? Sebab ini tuh permintaan dari timnas Argentina sendiri. Jadi timnas Argentina ini khawatir terjadi kejadian di Cina, di mana saat timnas Argentina datang di Cina terjadi kekacauan di bandara. Selain itu, pihak Argentina pun mengatakan lantaran ada kekhawatiran soal faktor keamanan yang dianggap faktor keamanan di Indonesia itu kurang jika ada supporter. Jadi jangankan supporter, para wartawan aja yang mau meliput kedatangan timnas Argentina ini dipilihin siapa aja yang boleh liput ke dalam. Ya kita maklumin aja lah, mereka ini kan ngerasa negara hebat, negara tim sepak bola nomor 1 di dunia dan datang ke negara yang peringkatnya berbeda 148 dengan mereka. Tapi ya nggak gitu juga kali, sombong amat. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Di Cina aja mereka boleh dihadiri fans tuh di bandara, tapi kenapa di Indonesia dibilangnya negara kita nggak aman? Gila. Padahal faktanya Indonesia ini nomor 1 loh soal armada perangnya di Asia dan nomor 3 di dunia. Dan jadi negara yang pertahanannya terhebat di dunia. Ingat, pertahanannya lo ya, bukan ngurusin copet, ngurusin maling atau jambret, itu mah urusan polisi. Jadi kalau dibilang faktor keamanannya di negara kita ini jelek, lebih jelek dari Cina, ya ini nggak masuk akal. Ya itu cuman akal-akalan mereka aja ya. Udahlah, biarin aja mereka. Emang dasarnya aja merekanya sombong. Jadi buat timnas kita nih yang nanti akan melawan Argentina, dengan semua sikap timnas Argentina yang seolah memandang sebelah mata terhadap kita, ayo hajar timnas Argentina, jangan loyo, kasih keras, tunjukkan siapa kita, Indonesia. Siapa kita? Indonesia. PSSI akhirnya memperpanjang kontrak Sintayong. Tapi kok cuma 6 bulan ya? Kenapa nggak 1 tahun aja sekalian? Jadi ini tuh kabarnya kesepakatan dari kedua belah pihak. STY awalnya kabarnya tidak mau memperpanjang kontrak, tapi Erick Thohir meminta paling tidak STY ini melatih timnas di Piala Asia 2024 di Qatar. Jadi akhirnya kesepakatan kedua belah pihak ya sepakat cuma 6 bulan. Sebenarnya hal seperti ini tuh sudah lumrah dalam sepak bola karena kontrak pelatih itu berbeda dengan pemain. Jika pelatih itu kontraknya fleksibel, jadi bisa kapan saja dan berapapun durasi waktunya ya. Beda dengan pemain yang ada jangka waktunya. Tapi ya memang sangat disayangkan jika STY ini nggak mau memperpanjang kontrak bersama timnas. Meskipun STY ini belum pernah berikan gelar apapun, tapi kami rasa kontribusi STY cukup tinggi ya, cukup baik di timnas. Dan kita lihat progres pemain timnas pun justru jauh banyak berkembang di tangan STY. Tapi ya kita lihat nanti deh apakah STY ini akan hengkang setelah 6 bulan tersebut atau memperpanjang kontrak. Sebab kita sama-sama tahu lah, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi yang jelas untuk saat ini sejumlah negara seperti Singapura, Vietnam, Cina, Hong Kong, Australia, dan New Zealand harus gigit jari buat mendapatkan STY. Baru pada tahu ya kalau banyak banget negara yang mengincar opa STY ini. Ya gitulah, negara-negara ini memang udah ngajukan tawaran pada STY tapi belum direspon oleh STY. Tapi negara-negara ini tuh fair ya, fair play ya. Mereka ini nggak ngejelek-jelekin timnas kita dan STY yang tujuannya buat supaya STY ini keluar dan mereka rekrut. Beda dengan Vietnam yang selalu ngejelek-jelekin timnas kita dan STY yang tujuannya apa? Kalau STY out dari timnas Indonesia maka akan mereka rekrut, gitu kan?
PSSI menambah masa pendaftaran pemain menjadi hingga 20 Juli 2023. Ini artinya 2 pekan Liga 1 bergulir, para klub ini masih bisa mendaftarkan pemain dan mencari pemain baru. Tapi memang sudah banyak klub yang launching squad, ada Madura United, PSIS, dan lain-lain. Untuk klub-klub yang belum launching squad, berarti skuadnya belum full. Seperti Persikabo yang butuh 2 pemain asing baru. Kabarnya pilihannya jatuh pada winger asal Filipina keturunan Amerika Serikat, Kainua Bailey. Pemain berusia 27 tahun ini musim lalu main di Liga Filipina bersama klub Stallone FC. Lalu yang kedua ada penyerang asal Brazil, João Pedro alias Pedrinho. Pemain berusia 29 tahun ini musim lalu bermain di Liga Malta. Pengumuman kedua pemain ini akan segera dilakukan. Pelatih Persib Bandung Luis Milla mengatakan skuad Persib saat ini terlalu gemuk. Total ada 32 pemain. Meskipun dalam regulasi itu boleh mendaftarkan 35 pemain yang didaftarkan, tapi dengan skuad 32 orang ini menurut Luis Milla ini terlalu banyak. Luis Milla sendiri mengatakan cuma butuh 26 pemain saja. Ini artinya jika Luis Milla cuma butuh 26 pemain, berarti kemungkinan akan ada 7-8 pemain yang terbuang. Di akhir pemusatan latihan, saya rencananya hanya akan bekerja dengan 22 atau 23 pemain saja, ditambah 3 pemain dari akademi. Bagi saya itu lebih baik untuk bekerja sama, ujar Luis Milla. Luis Milla pun membeberkan alasannya kenapa cuma pakai 26 pemain saja, dan ternyata demi menjaga persaingan dan menit bermain. Jadi istilahnya jika pemain terlalu menumpuk maka pemain tak akan ada rasa persaingan. Nah, untuk itu Luis Milla meminta para pemain untuk kerja lebih keras agar bisa dipertahankan musim ini. Situasinya adalah para pemain harus kerja keras dan sangat bagus agar bisa kami pertahankan dan ikut bersama kami di liga musim ini. Dan jika ada pemain baru yang masuk, maka kami akan lepas pemain lainnya, ujar Luis Milla. Udah pada ngerti dong maksudnya. Jadi TC di Jogja ini tuh sekaligus seleksi ya buat para pemain Persib. Jadi yang performanya bagus ya dipertahankan, tapi yang performanya turun atau buruk ya dilepas. Termasuk pemain asing loh ya, kecuali para pemain asing yang baru direkrut ya pasti aman. Begitu juga para pemain lokal yang baru direkrut, mereka juga pasti aman. Selebihnya nggak ada yang aman. Nah, kira-kira menurut kalian siapa nih yang kemungkinan akan terdepak dari skuadnya Luis Milla di musim ini? Sebagai bocoran nih, bos Persib Teddy Cahyono mengatakan akan ada pemain baru lagi yang masuk ke Persib. Ini artinya akan makin banyak pemain yang tercoret. Dari Bali United, para pendukung Bali United kembali mendesak Stefano Cugura untuk mundur dari kursi pelatih Bali United. Para fans Bali ini menganggap Teko sudah tak layak pimpin Bali United, apalagi dengan gaya permainan Bali United yang dianggap memalukan pendukung Bali United. Para pendukung Bali United menganggap dengan taktik seperti itu Teko hanya akan mempermalukan Bali pada khususnya ya, dan Indonesia pada umumnya. Apalagi melihat track record Teko di kancah Asia yang selalu kalah bahkan dibantai oleh lawan-lawannya. Hal ini seperti yang terlihat di akun official fans Bali United yang menganggap Teko tak pantas latih Bali United. Para fans Bali ini menganggap ada 2 sosok pelatih yang dianggap layak pimpin tim sebesar Bali United. Yang pertama adalah Luis Milla dari Persib yang dianggap akan mampu bersaing di kancah Asia dengan gaya tiki-taka yang melegenda. Yang kedua adalah Kim Hak-bun dari Korea. Dia adalah pelatih timnas Korea U21 yang dianggap memiliki visi permainan keras dan cepat serta gaya permainan khas Korea yang selalu bisa berbicara banyak di kancah Asia. Tapi lagi-lagi desakan mundur dari fans Bali United ini langsung ditentang oleh Teko yang mengatakan, "Saya tak akan mundur. Saya sudah berikan 2 gelar di klub ini. Saya akan selamanya di sini. Jika kalian tak suka dengan saya, silahkan kalian cari klub lain saja untuk kalian dukung," ujar Teko.
Gimana soal komentarnya dengan pelatih oportunis yang satu ini? Dari Persik Kediri kembali telan kekalahan dalam laga uji coba. Kali ini Persik Kediri kalah dari Madura United 0-1. Kekalahan ini semakin membuat para Persikmania yakin jika Persik Kediri di tangan Arthur Irawan memang tabu memakai jersey warna ungu. 2 kali laga uji coba pakai jersey ungu, 2 kali pula Persik Kediri kalah. Ya udah sih, balik ke setelan awal aja. Kan awalnya jersey Persik Kediri ini tuh warna putih. Dari Barito Putra, kami mau sedikit menyoroti soal Bagus Kavi. Pemain berusia 21 tahun ini tuh unik loh. Dia ini tuh pemain abroad alias pemain yang sempat main di luar negeri. Tapi di klubnya di luar negeri, Bagus ini jarang banget dikasih kesempatan tampil. Bahkan sempat dinyinyirin waktu balik ke Indonesia dan gabung ke Barito lagi. Tapi Bagus ini seolah-olah ingin membuktikan. Sejak ia gabung dengan Barito, ia sudah cetak 3 gol. Bahkan dia ini kami nilai pemain yang paling berbahaya saat ini di Barito. Ini kan unik, pemain-pemain yang biasanya di klubnya di luar negeri ini ditampilkan seperti Witan, Egy, Syahrian, tapi justru melempem di Indonesia. Tapi kok Bagus ini malah gacor ya? Tapi ini baru pramusim sih. Gimana nih komentarnya soal Bagus? Apakah Bagus ini akan lebih bagus dari Egy, Witan, dan Syahrian? Atau sama aja? Dari PSS Sleman, inilah salah satu alasan kenapa Erick Thohir melarang supporter away dulu dan membatasi jumlah penonton yang hadir di stadion. Di laga uji coba saja sudah terjadi banyak pelanggaran. Ya, ini terjadi di laga uji coba PSS Sleman versus Barito Putra. Para BCS yang kecewa pada permainan tim PSS Sleman meluapkan kekecewaannya dengan melemparkan sejumlah benda ke lapangan termasuk flare. Alasannya para BCS ini kecewa, sudahnya tiket mahal, permainan PSS malah jelek. Padahal ini baru laga uji coba loh. Gimana kalau di liga? Kalau gini kan akhirnya PSSI ini mikir, waduh, uji coba aja udah rusuh kayak gini. Gimana kalau di liga? Dan ujung-ujungnya PSSI ini akhirnya berikan keputusan tanpa penonton. Kan yang rugi bukan cuma PSS tapi seluruh klub juga. Inilah pentingnya edukasi baik bagi supporter maupun panpel. Supporter diedukasi jika dalam sepak bola itu nggak selamanya selalu menang. Karena dalam sepak bola itu cuma 3 ya, kalah, menang, dan imbang. Harus dewasa. Memang tiap supporter itu inginnya klubnya menang. Tapi kan tim lawan juga punya misi yang sama dong, pengen menang juga. Ya nggak usah rusuh, kritik aja manajemen klub, beri masukan, jangan buat keributan. Terus buat pampel juga bener-bener nih harus disekolahin lagi nih, harus bener-bener jeli buat memeriksa setiap barang bawaan supporter. Tapi kadang gini sih, panpelnya itu juga punya pikiran yang sama dengan supporter. Klub dia harus menang, kalau nggak menang ya rusuh, makanya dibiarkanlah tuh benda-benda masuk ke stadion. Kita belum tahu nih seperti apa respon dari PSSI soal ini. Kalau PSSI ini kecewa ya otomatis harapan agar stadion full dan supporter bisa away ya wassalam. Jadi intinya apa ya? Sebelum kita memprotes kebijakan orang lain, sebelum kita memprotes kebijakan PSSI yang melarang supporter away dan pembatasan penonton di stadion, harusnya kita introspeksi diri kita dulu sendiri ya. Sebab supporter itu bukan 1 atau 2 orang tapi ribuan. Ya mungkin kelompok anu bilang, kami mah nggak gitu kok. Tapi gimana dengan yang lain? Kan pasti ada aja orang yang masih maunya tuh bikin onar. Apa bisa terdeteksi? Kan enggak. Ya udah, jika nanti akhirnya PSSI ini melarang ada supporter ke stadion alias tanpa penonton, nggak usah saling menyalahkan ya. Nggak usah nyalahin BCS juga, sebab belum tentu supporter lain pun nggak akan lakukan hal yang sama dengan BCS. Ntar kalau nyalain BCS terus ada supporter lain yang lakukan hal yang sama, ujung-ujungnya ribut, saling hujat. Kalian nyalahin kami, tapi kalian juga seperti itu, ya kan? Saling introspeksi diri aja. Susah, emang susah. Apalagi ngatur bocil-bocil yang baru jadi fans, yang taunya senang-senang doang dan nggak tahu arti sepak bola yang sesungguhnya.